Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidin Rahmanu dengan NIM 202040074. Di sini saya mengambil sebuah judul dengan nama pengembangan game edukasi pada materi bangun ruang sisi datar. Saya mengambil judul ini dikarenakan beberapa sebab yang telah saya paparkan pada latar belakang. Yang pertama adalah perkembangan zaman pada revolusi industri. Revolusi industri sendiri merupakan perubahan cepat yang terjadi pada suatu teknologi di suatu masa pada sejarah. Dulu, revolusi industri yang pertama kali mengubah banyak kehidupan manusia, sehingga lambat tahun atau lama-kelamaan manusia satu persatu akan berubah. Pada abad ke-21 ini, revolusi industri telah masuk pada revolusi industri yang keempat. Di sini, teknologi sudah jauh berkembang, lebih pada hal yang bertekanan pada informasi dan penyebaran informasi tersebut, seperti internet, dan jangan lupakan tentang nanoteknologi yang semakin berkembang, juga kecerdasan buatan yang semakin banyak digunakan pada setiap elemen kehidupan manusia. Seperti yang saya tekankan tadi, revolusi industri mengubah kehidupan manusia, juga teknologi yang digunakan manusia tersebut tadi. Teknologi berperan pada semua unsur kehidupan manusia, mulai dari kehidupan rumah tangga hingga korporat besar pemegang ekonomi dunia. Efek dari teknologi ini juga masuk pada bidang pendidikan dengan adanya berbagai penunjang seperti smartphone yang sudah digunakan banyak pada pendidikan. Nah, dikarenakan perubahan zaman yang berbeda pada tenaga pendidik, hal ini dapat mengakibatkan penerimaan materi yang dialami oleh peserta didik tersebut, sehingga ada beberapa peserta didik yang akan kehilangan motivasi dan minat pada pembelajaran. Hal ini menjadi salah satu acuan bagi saya untuk mengembangkan game edukasi tersebut. Kemudian ada pula game based learning sebagai salah satu model pembelajaran. Pada game based learning yang digunakan dalam model pembelajaran, hal ini yaitu meminjam beberapa prinsip dari game dan mengaplikasikannya pada model pembelajaran, termasuk pemberian penghargaan atau leaderboard dan beberapa hal-hal menarik dari game yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, kemudian setelah game based learning tersebut, ada pula video game sebagai salah satu dari bagian pembelajaran, yaitu dengan perkembangan zaman tadi yang sudah sangat maju dan teknologi yang semakin menunjang, dapatlah dibuat sebuah video game yang dapat berbasis pembelajaran, sehingga siswa atau peserta didik yang merasa motivasi dan minatnya kurang ketika memainkan video game tersebut, mereka akan semakin mau untuk menerima materi karena telah dimasukkan pada video game tersebut tadi, sehingga mereka semakin tertarik dari model pembelajaran tradisional. Kemudian dari latar belakang tersebut tersusunlah beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana mengubah rasa bosan yang dimiliki oleh peserta didik menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi mereka. Kemudian bagaimana mengembangkan game yang mampu terintegrasi dengan pendidikan. Untuk hasil akhir dari pengembangan ini dapat dispesifikkan menjadi suatu game yang memiliki menu utama,
di mana para pemain dapat memilih materi yang ingin dipelajari. Di sini disediakan 3 materi karena mengacu pada materi bangun ruang, sisi datar yaitu kubus, balok, dan prisma. Kemudian setelah mereka memilih materi tersebut, mereka akan masuk dalam mode permainan yang jika mereka pertama kali memainkannya akan dibawa pada pengenalan bagaimana game tersebut dapat dimainkan. Kemudian jika mereka telah menyelesaikan level tersebut, mereka dapat keluar menuju menu utama yang pertama kali dilakukan dan menentukan memilih materi yang belum diambil atau meninggalkan game. Selanjutnya adalah mengapa penelitian ini dianggap penting dan pengembangan ini juga dianggap penting, yaitu bagi guru. Bagi guru sendiri dapat memudahkan mereka untuk membantu murid dalam memahami suatu permasalahan dalam materi. Kemudian bagi murid sendiri, yaitu mereka dapat belajar secara mandiri tanpa perlu bantuan guru untuk memahami pembelajaran. Kemudian bagi sekolah, yaitu meringankan beban yang ada di sekolah sehingga tidak terlalu memakai asumsi dan keterbatasan. Pada asumsi dimungkinkan adanya pengembangan dari game ini, yaitu untuk melakukan menyampaikan pembelajaran lebih menarik dari siswa tersebut. Kemudian pengembangan ini dilakukan setelah melihat pesatnya sebuah perkembangan zaman di mana belajar tidak perlu lagi di sekolah, melainkan di mana tepat dapat belajar. Kemudian adapun keterbatasannya, yaitu game yang digunakan membutuhkan banyak waktu untuk membuatnya. Yang nomor 2, perlu adanya lebih pengertian terhadap materi yang terkait. Dan yang terakhir, perlu adanya kajian yang mendalam tentang tampilan layar yang menjadi perhatian peserta didik. Pengembangan game ini didasarkan pada beberapa teori seperti game yang menjadi sebuah media pembelajaran. Game ini hadir untuk membantu pemahaman murid atau siswa dalam mengerti suatu materi. Kemudian flow experience, yaitu sebuah pengalaman yang tercipta karena seseorang menikmati sesuatu yang tidak dapat diusik oleh lingkungannya. Kemudian game edukasi, yaitu sebuah game yang disusupi oleh pendidikan atau pembelajaran yang bersifat mendidik. Kemudian bangun ruang merupakan bentuk tiga dimensi dari persegi atau bangun ruang pada selanjutnya adalah penggunaan metode penelitian. Pada penelitian dan pengembangan ini akan digunakan metode ADDIE. Kemudian prosedur penelitian dan pengembangannya juga menggunakan ID. Kalau jika dibaharkan satu persatu, A merupakan analisis, D design, D development, E implementation, dan E evaluation. Untuk menghasilkan hasil yang maksimal akan dilakukan pengulangan hingga semua validator setuju bahwa produk dapat disebarkan secara luas. Kemudian uji coba produk terdapat di antaranya yaitu desain uji coba. Pada desain uji coba dilakukan 3 tahap, yaitu terdapat pada validasi terhadap ahli materi, ahli media, dan ahli matematika. Kemudian terdapat subjek coba. Subjek coba merupakan 5 ahli yang akan menilai kelayakan dari media atau produk yang sedang dikembangkan. Kemudian ada juga jenis data. Jenis data yang digunakan pada pengembangan ini berupa data yang bersifat kuantitatif dan juga bisa dapat data yang bersifat kualitatif.
Kemudian adapun beberapa instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Pada yang pertama terdapat instrumen wawancara di mana pengembang akan melakukan wawancara terhadap guru mata pelajaran untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari suatu kelas. Kemudian observasi yang dilakukan kepada satu kelas dan dilakukan beberapa wawancara pada salah satu siswa di dalam kelas. Kemudian terdapat lembar validasi. Pada lembar validasi terdapat kuesioner yang akan diisi oleh beberapa siswa di kelas untuk memperoleh data kuantitatif. Kemudian dokumentasi, di mana hal ini adalah memperoleh dokumen-dokumen yang terkait terhadap siswa untuk menunjang pengembangan terhadap produk. Kemudian teknis analisis data. Pada teknis ini setelah semua data diperoleh akan dilakukan penghitungan secara statistika yang kemudian diperoleh dari data statistika tersebut akan diuji menggunakan n-gain. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi kedua.